Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, pripun kabarnya? Mudah-mudahan panjenengan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lur, iki aku nang mburi omah. Ada kebun. Ayo kita cerita lagi ya, ini tentang keunikannya Cak Nun. Jadi ketika itu di Sulawesi itu ada seorang yang ikut demo mahasiswa, terus dia tuh ketangkep. Pas ketangkep itu terus teriak Cak Nun itu, dan ternyata apa yang terjadi? Orang itu selamat. Terus selamat dilepas itu sama yang nangkep itu, sama polisi yang nangkep mahasiswa yang demo-demo itu ya. Oke, kita dengarkan ini rekamannya ya. Dan sekali lagi, apa sih manfaatnya kita menceritakan hal-hal seperti ini? Itu satu, untuk menambah keimanan kita kepada Gusti Allah, itu pasti. Yang kedua, supaya kita itu tidak lupa bahwa Gusti Allah itu memberikan mutiara berupa Cak Nun ini, maka kita harus selalu mengeksplor, menggali, mengambil pelajaran, meneliti pemikirannya, terus kemudian mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan untuk kehidupan kita. Dan yang ketiga, yaitu ya, kalau ada orang yang berusaha untuk memfitnah, membenci dan sebagainya, ya kita bisa mempunyai jawaban. Nah, itu loh maksud saya itu seperti itu, kenapa kita itu membaca Cak Nun. Oke, langsung saja loh yo. Ini rekaman cerita tentang Cak Nun ketika ada pengalaman unik seorang pendemo yang teriak-teriak Cak Nun kemudian tiba-tiba dilepaskan. Oke, bentar. Itu dikejar Garnisun di Makassar. Jadi dia teriak, oh Danu, lepas dia. Lepas dia, tidak dapat pukulan. Dan itu menarik. Makanya Abu Bakar kejar Garnisun itu ditangkap. Ini dia lepas dari sini. Bahkan tidak dilihat. Yang lain-lain dilihat. Itu yang menarik pengalaman Abu Bakar itu. Abu Bakar itu ikut demo mahasiswa, kepung sama polisi, garnisun, tentara dan seterusnya. Dia sudah nggak bisa apa-apa ini, sudah tinggal dipukulin. Nah di sana itu orang Mandar itu punya tradisi begini mas. Di sana ada mursyid besar, ada waliullah besar, yang muridnya Syekhana Khalil dari Bantaran juga di tahun 20-an. Ya. Namanya Imam Ahmad Thohir Lapeo, ya. Lapeo. Nah, orang Mandar kalau berlayar, kalau ada badai, mereka kalau bilang Allah, mereka tidak yakin mereka cukup diperhatikan oleh Allah dan tidak cukup merasa terhormat. Jadi Anda ini kan kadang-kadang orang Islam itu ada terbalik logikanya. Anda kalau tawaf itu selalu mendekat-dekat Ka'bah karena Anda berpikir semakin dekat ke Allah semakin baik, tapi Anda tidak berpikir dimensi lain. Potonganmu kayak menunggu nyicik-nyicik kan begitu kan. Jadi ada orang yang kalau tawaf justru di pinggir-pinggir, jadi dia mendapatkan ruang yang sangat luas, tawafnya lebih lama daripada yang dekat-dekat Ka'bah. Karena perhitungannya berbeda, yang satu mengatakan semakin dekat kepada Ka'bah semakin baik, yang lain berpikir saya belum cukup baik untuk mendekat-dekat ke Ka'bah. Nah yang mana yang benar, Anda tidak usah berdebat, ambil saja pilihanmu, kan begitu. Jadi sama dengan yang Abu Bakar ini, nelayan Mandar itu kalau sudah badai, mereka mau teriakin nama siapa? Dia memohon kepada Allah, berwasilah kepada nama yang paling dia cintai. Agar kalau ada badai, terus mereka teriak, Lapeo, Imam, Lapeo, gitu. Terus badainya reda. Nah itu ada banyak cerita. Nah, si Abu Bakar ini kan enggak ketika beliau gede kan Imam Lapeo sudah meninggal, dia tahunya saya. Jadi ketika dikepung garnison tinggal dipukulin pakai pentung, dia teriak Cak Nun. Tiba-tiba dia sudah berada di depan asrama dia.
Jadi sekitar 15 kilometer dari tempat dia demo itu. Apapun Ya, jadi gitu ya ceritanya ya. Wong demo ketangkep terus kemudian teriak Cak Nun, kok tiba-tiba sudah berada di asramanya orang yang tadi. Siapa namanya tadi? Abu Bakar ya. Mas Abu Bakar. Begitu teriak Cak Nun tiba-tiba langsung nyambil itu kan wis di luar nalar ya. Nah, terus yang menjadi perdebatan tuh gini biasanya. Kalau kita melihat secara zahir itu kan bagaimana mungkin orang menyebut nama Cak Nun kemudian dia bisa selamat dari demo itu. Dia apa yang menjadi keinginannya kemudian bisa terkabulkan. Kenapa kok tidak menyebut nama Allah saja? Kan seperti itu yang menjadi pertanyaan. Ya. Jadi gini ya Lur ya. Ketika seseorang itu merasa kurang akrab dengan Gusti Allah, maka dia akan menyebut seseorang atau siapapun atau apapun, pengalaman apapun yang membuat dia itu merasa tersentuh hatinya. Nah, dikala orang itu hatinya tersentuh, maka yang terjadi adalah kedekatan kepada Allah itu secara otomatis. Secara otomatis, misalnya orang belum mengenal Allah secara akrab, tapi yang dia kenal adalah ayah ibunya misalnya. Maka ayah ibunya itulah yang akan menjadi wasilah dia untuk dekat dengan Gusti Allah meskipun tanpa melafadzkan kalimat Allah, meskipun tidak mengucapkan lafadz Allah, itu dia akan otomatis dekat, sadar atau tidak sadar. Karena dengan menyebut nama orang yang dia cintai, itu hatinya akan menjadi yakin. Nah, keyakinan inilah yang membuat Allah mengijabah doa seseorang. Jadi seperti itu ya. Ya. Dan cerita tadi Cak Nun juga menceritakan tentang Imam Lapiyo, itu muridnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Yang mana nama Imam Lapiyo itu begitu sakral di tempat tersebut. Jadi ketika ada anak-anak yang bermain di air yang dalam itu, anak-anak itu menjatuhkan diri ke tempat air kemudian sambil berteriak Lapeo. Yang terjadi apa? Anak itu tidak tenggelam. Nah, terus ada orang yang hanya melihat secara zahir, memarahi anak kecil tersebut. Dimarahi, kalau zikir jangan menyebut Lapeo. Kalau zikir itu menyebut Allah gitu. Nah, terus dicobalah masuk ke dalam air dengan menyebut nama Allah. Begitu menyebut Allah, mablung, ternyata tenggelam. Nah, apa yang terjadi di sini? Ya, yang terjadi itu adalah kemantepan keyakinan seseorang ketika menyebut apa yang dia sebut, keterhubungan antara lidah dengan hati. Kalau orang itu belum bisa dekat dengan Allah dengan cara melafadzkannya, maka dia disuruh lafadzkan Allah, 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 tapi kalau dia tidak kenal Allahnya, ya efeknya tidak terlalu. Sama dulu kalau ada acara uji nyali itu kan gitu toh. Ada orang yang uji nyali di tempat gelap, tempat yang serem, sudah wiritan itu, sudah baca surat-surat pendek, tapi masih aja ketakutan. Padahal yang dibaca adalah dari kitab suci Al-Quran. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini kalau kita tidak bisa mendudukkan ini secara benar, maka kita akan cenderung untuk menyalahkan kitab sucinya, menganggap doa itu tidak manjur dan sebagainya. Padahal bukan itu yang terjadi. Yang terjadi adalah ketika orang mengucapkan sesuatu yang mantap di hatinya, maka Allah akan mengijabah. Allah akan mengijabahkan itu. Dan apalagi yang diucapkan itu adalah nama seorang wali. Dan Cak Nun itu pernah juga loh menceritakan bahwa dirinya itu punya jadwal rutin tapi tidak diekspos ya. Di Sulawesi, entah di Sulawesi yang bagian mana. Beliau itu punya jadwal rutin yang kalau ke sana itu hanya
apa ya istilahnya, meniup air lho, mengobati orang banyak itu. Wis nek didelok sekilas wis koyo dukun gitu, tabib ngono ya. Jadi Cak Nun punya peran seperti itu juga. Jadi tampaknya ada hubungan khusus ya Cak Nun di Mandar itu, di Sulawesi itu. Sering beliau cerita tentang itu. Kalau nggak salah pernah cerita gini kok, saya orang Mandar tapi lahir di Jombang ngono ya, nggak tahu maksudnya bagaimana. Ya penyair bro, penyair, jadi kalimatnya ya kadang membuat kita bertanya-tanya ini maksudnya apa di balik kalimat ini kan. Itulah keunikannya seorang Cak Nun. Jadi kita harus selalu belajar terus, karena melalui Cak Nun ini kita bisa belajar banyak hal. Ya, dari Cak Nun kita bisa memasuki pintu filsafat, dari Cak Nun kita bisa memasuki pintu tasawuf, dari Cak Nun kita bisa memasuki pintu pemikiran politik, dari Cak Nun kita bisa memasuki pintu pemikiran keislaman yang modern, dari Cak Nun kita bisa memasuki pintu pembelajaran sinau bareng, sinau kehidupan sehari-hari, bagaimana menerapkan hal itu. Dari Cak Nun juga kita bisa belajar tentang bagaimana mengatasi rasa stres terhadap kahanan dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita petik dari seorang MH Ainun Najib ini. Jadi seperti itu ya lur ya. Semoga-moga tambah manfaat, moga-moga panjenengan selalu dalam lindungan Allah, lancar rezeki, panjang umur, sehat, dijaga oleh Allah, bahagia dan sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Apa yang Anda cita-citakan kesampaian. Nah, istilah wong Jawa ki apa ya? Pengarani kunjuk karepe iku kesampaian iki lho apa istilahnya? Pokoknya apa yang diinginkan tersampaikan, dan Allah menjaga. Nah, bahasanya Cak Nun itu Allah memberikan takdirnya kepada kita. Ya. Mudah-mudahan yang terjadi kepada Anda adalah apa yang Allah pilihkan. Seperti itu, karena kalau Allah yang memilihkan maka Allah pasti memberikan jaminan. Ya, itu doanya Mbah Nun. Hasil maksud. Nah, cara wong Jawa kasil maksud, hasil maksud. Ya, maksudnya itu keinginannya itu menuai hasil. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad.